Jadi sejarah terburuk kan begini. Gimana Kade? Dua pasangan saja itu situasi buruk tandanya. Bagi demokrasi kita. Ya artinya buat apa partai-partai politik itu didirikan? Oke. Sehingga menguatkan makalah saya ketika saya kursus di Lemhanas. Saya kursus di Lemhanas, makalah saya persoalan terbesar di NKRI ini akarnya itu karena partai politik terlalu banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Bagus Podcast. Ini malam hari dan cuacanya agak sejuk karena kami kedatangan tamu spesial. Sudah hadir di Bagus Podcast. Ini wartawan senior, CEO Guludung TV, pegiat demokrasi juga. Dan Huntuan. Assalamualaikum Kade. Hatur nuhun diundang ke sini. Meskipun kapasitasnya saya agak ragu juga sebagai iya, ini kapasitas saya yang meragukan. Makanya ini Sapol mau nanya apa kata saya. Asik. Jangan yang ribet-ribet ya. Siap. Khawatir saya nggak bisa jawab. Rendah hati sekali kan tamu kita. Enggak, yang ini yang rendah-rendah aja. Yang rendah main slow. Ya, so. Oke, siap. Ini bagi kami para jurnalis muda banyak belajar ke Kade Gogo. Di antaranya. Kan belajar ke yang lain juga. Belajar ke yang lain juga. Kita awali dulu Kade awal jadi jurnalis tahun berapa Kade? 99. Berarti kalau Banten lahir tahun 2000 sebelum Banten jadi provinsi. Nah, saya ikut ini juga mempublikasi beberapa berita ya. Waktu itu untuk reportase majalah Tempo. Jadi saya aktivitas warga di lapangan depan DPR RI, di dalam DPR RI, termasuk mengikuti sidang paripurna ketok palu Undang-Undang Otonomi Daerah itu, yang termasuk 2000 nomor 23 ya. Tahun 2000 untuk Provinsi Banten. Nah, saya ada di ruang sidang. Jadi saksi sejarah. Saksi sejarah termasuk liputan. Di antaranya. Sangat senior sekali. Banyak yang lebih senior, banyak. Jadi banyak yang selevel saya waktu itu. Kawan-kawan di radar, tapi yang sekarang di radar ya. Yang dulu itu Banten Express kalau nggak salah. Masudi, Delpion, kawan-kawan yang kemudian pindah di Pajar Banten. Seperti Samani itu yang sayang PNS. Sair Asiman. Pokoknya Banten Express itu sebelum ada radar Banten dan kabar Banten ada belum ya Pajar Banten ya. Pokoknya sebelum jadi radar Banten ada Banten Express. Termasuk yang rektor Universitas Unsera siapa itu? Pak Malik. Nah itu. Berarti kalau dari 99 sekarang 2024 sudah melewati berapa pilgub Banten Kade? Berarti cuma 4. Ini kan 2000 itu oleh DPR perwakilan. Nah, kemudian 2014 baru oleh pemilu. Dia pemilu kada sebetulnya. Pemilihan langsung ya. Pemilu kada. Siap. Saprol jadi wartawan 2010 baru nemu pilgub Banten 2 kali. 2011 sama 2017. Ya. Dan ini mau ketemu lagi di edisi 27 November 2024. Berarti ini yang kelima pilgub Banten. Oke, Kade. Kita kan hiruk pikuknya dalam 1 bulan terakhir nih soal pilgub Banten semuanya. Ini pertanyaan yang di luar pemikiran saya ini. Soalnya sugan bener jawabannya. Kita random. Tapi siapa ingin awali? Karena tadi kami podcast dengan dosen pengamat politik serius sekali. Siapa itu? Pak Saiful Bahri, mantan anggota KPU Banten sekaligus Cilegon. Dia ASN itu. ASN. Dosen di UIN. UIN. Jadi cuti setelah jadi KPU Banten, sekarang balik lagi ke kampus. Beliau juga aktivis di pegiat demokrasi. Tadi kita ngobrol serius. Saprol ingin harus saya kasih informasi juga warga nih. Siap. Jadi
kawan Sapro ini menyebut saya senior karena usianya tua ya. Bukan karena kemampuan bukan. Ya. Kalau kemampuan bisa jadi setara ya. Kan karena umur. Ini makin jatuh umur cinta aja. Sapro ke Kaden. Umur. Karena kami tadi menyebut yang beredar saat ini, kubunya Gerindra, PKS dan kawan-kawan, Bang Andra, Pak Dimyati, juga ada rencana dari Golkar, PDIP, Airin Ade yang mewarnai media. Nah dari 4 nama itu siapa yang temenan di kontak WA dengan Kak Ade? Nggak ada. Satu pun nggak ada? Nggak ada. Serius Kak Ade? Nggak ada. Tapi pernah diskusi bareng dengan 4 tokoh itu? Ya pernah. Beberapa orang berhadapan-hadapan tapi bukan diskusi. Dia ada pertemuan tidak sengaja, ada yang disengaja tetapi tematiknya berbeda di luar politik ya. Ngobrol. Tapi dengan Bu Airin saya belum pernah bertatap muka. Jadi saya melihat Bu Airin tuh baru kemarin ketika Pak Eko, sekretaris Demokrat ya, hajatan. Betul. Oh ini Bu Airin, itu melihat langsung saya. Jadi keluarga Bu Atut yang belum pernah melihat langsung saya, Bu Airin, Bu Ade, Bu Andiara belum pernah lihat saya. Pak Andika sering. Pak Andika pernah sekali dibawa sama Kak Haji Pujianto itu. Sekali itu. Iya. Tinggi juga kan tinggi kan? Iya, Pak Andika tinggi kan? Pasal tinggi juga ini. Belum. Ini kalau jurnalis senior sedetail itu kalau bicara sosok. Dari 4 tokoh ini nggak ada satupun yang temenan di WhatsApp. Nggak ada. Kalau di media sosialnya? Nggak tahu. Nggak ada. Tapi saya tahu orang-orang membaca itu. Kan orang membaca tidak berteman tapi melihat aktivitas kita di Facebook ya. Itu kan bisa dipantau sama kita. Ketahuan. Kalau Sapro nonton Kade tahu. Lagi live di Guludug. Jadi meskipun yang suka, yang membenci, yang berteman, yang tidak berteman itu tahu situ. Ngintip gitu kan. Sok ayo bikin postingan, ngintip gue ya gitu. Iya. Ini luar biasa. Kayaknya 4 tokoh ini harus segera temenan dengan WhatsApp-nya Kak Ade Gogo biar lebih cepat ininya ngobrol dan diskusi soal Banten masa depan. Kak Ade ini kan kalau 2 pekan ke sini maraknya para aktivis, para jurnalis mulai kalau Airin Ade tidak deklarasi, dulu 7 Agustus informasinya. Mundur ke 14 Agustus, 14 Agustus juga katanya diundur lagi karena kemarin jumpa pers. Jangan-jangan ini Andra Soni dan Dimyati melenggang kangkung. Ini sepanjang Kak Ade ikut menyaksikan Pilgub Banten, berarti kalau sampai kota kosong 2024 ini sejarah pertama. Sejarah pertama dan sejarah terburuk. Jadi sejarah terburuk kan begini. Gimana Kak Ade? 2 pasangan saja itu situasi buruk tandanya. Bagi demokrasi kita? Ya artinya buat apa partai-partai politik itu didirikan? Sehingga menguatkan makalah saya ketika saya kursus di Lemhanas. Saya kursus di Lemhanas makalah saya. Persoalan terbesar di NKRI ini akarnya itu karena partai politik terlalu banyak. Kata saya multipartai. Lebih baik politik itu sedikit. Kayak dulu. Sedikit atau banyak, ilmu politik itu hanya menjelaskan satu penjelasan inti. Kekuasaan. Intinya kekuasaan. Jadi semua halal. Jadi ngapain juga banyak-banyak. Sedikit juga toh tujuannya hanya kekuasaan. Cuman karena mungkin menerjemahkan bahwa kekuasaan itu milik bersama, akhirnya kabeh dengan partai politik nyendriwe. Meskipun aktivis bilang itu berkah reformasi. Nah, berkah reformasi itu bagi aktivis yang berpikir dia terlalu sederhana. Padahal kalau kita menganalisis terlalu jauh, banyaknya partai politik, banyak permohonan, banyak keinginan terhadap negara akhirnya. Subhanallah. Akhirnya kan KB merasa berkepentingan, punya hak mengajukan kepentingan partai politik pribadi masing-masing kan. Begitu persoalannya. Ya persoalan kita ini riuh itu partai politik. Dan apa yang saya omongkan ini kan kita berdasar pada publikasi. Ini sekarang nih di Provinsi Banten, orang kita memantau perkembangan media kan. Betul.
ini politik kok jadi kia akhirnya. Iya kan? Ini fakta ini. Iya. Fakta. Jadi saya selalu memaparkan ke kawan-kawan, ingat yang saya omongkan. Sandaran saya media massa. Selalu ada fakta-fakta yang saya sampaikan ini ada faktanya. Tambahannya informasi yang datang dari kiri kanan, depan belakang, informasi khusus. Termasuk menyangkut pilkada di Banten ini ada informasi khusus. Yang datang di Jakarta ke saya gitu. Siap. Gitu makanya. Ternyata bisa serius juga kan Gogo. Makanya beberapa orang itu selalu apa yang saya posting itu, selalu dia ngejapri. Informasi di tuna kumaha. Dia tahu tuh kisi-kisi yang saya sampaikan. Tahu nih orang gitu. Jadi kalau orang udah nungguin kan, begitu KD upload tulisan terbaru, hampir semua orang bilang pasti sohe kalau yang KD. Ingat nggak waktu saya Gibran deklarasi Prabowo? Di Facebook saya nulis pertarungan nomor 1 dan nomor 2. Banyak orang kenapa nomor 3 nggak disebut? Ini karena di Jakarta informasinya pertarungannya itu hanya untuk nomor 1 tidak nomor 3. Musuh terberat gitu. Bukan gimmick gitu ya. Dan hasilnya sohe kan? Iya. Sohe. Sesuai dengan prediksi. Iya, bukan prediksi. Apa itu namanya? Informasi yang dikumpulkan oleh mereka di Jakarta dikasihkan ke saya, disampaikan. Dan KD menyajikan datanya. Kalau prediksi mah seperti ramalan cuaca itu prediksi. Mendung, kayaknya seperti mau hujan gitu. Ini mah beneran informasi. Itu mah informasi sudah terhimpun, sudah tercatat. Disampaikan ke saya khusus gitu. Tapi yang untuk informasi terbaru soal Pilkada Banten sepertinya sampai jam 5 sore. Sepertinya akan 2 pasangan. Belum berubah. Ingat ya, ini hari apa ya? Selasa ya? Tanggal berapa? Ini hari Rabu 14 Agustus. Ini Rabu ya? Rabu 14 Agustus sampai sore tadi jam 5. Pemberi informasi ke saya, nama yang akan disandingkan dengan Airin belum berubah. Tetapi bukan Ade Sumardi. Jadi kemungkinan koalisi Golkar PDIP-nya tetap jadi, tapi bukan Ade Sumardi. Nama pendamping Airinnya bukan Ade Sumardi. Berdasarkan informasi dari kawan saya yang memberikan informasi. Bisa jadi mungkin ada kelompok lain di dalam PDI Perjuangan itu tetap kekeh harus Ade Sumardi, bisa jadi. Cuman informasi yang diterima oleh saya bukan Ade Sumardi. Seorang birokrat eselon 1. Dari pusat. Nah itu. Dia nyebut pusat. Cuman pusat ini kan ada 2. Ada pusat ini Jakarta, ada 2 pusat rehabilitasi. Saya nutupin napi enggak sih ini untuan kalau tongkos tapi untuan 3 orang. Ini menarik nih. Data baru dari KD. Tadi Saprol dan pengamat itu pengamat memprediksinya bahwa per hari ini 80% lawan kota kosong. Meskipun 20%-nya bisa merubah semua. Nah, kalau tadi infonya sangat baru. Kalau untuk Andra Dimyati itu nggak bakal berubah info yang KD terima. Ada satu kelompok yang mencoba mengubah posisi itu. Jadi mengeluarkan Dimyati dari koalisi, memasukkan Airin. Tapi tujuannya untuk kepentingan mereka. Mereka itu kelompok pengusaha. Ini kelompok yang mainin kota kosong berarti? Iya, kelompok pengusaha. Informasi. Dan saya sampaikan ke orangnya langsung. Kaget dia. Dia ngejaprisan telepon yang saya angkat. Di mana nyaman dari cerita ada cina. Sebab yang bertemu itu hanya saya berdua dengan dia gitu. Bocor aja ke KD. Gitu. Salah itu saya. Ini yang membuat kenapa orang selalu nunggu tulisan KD di Geluduk TV. Emangnya ngarang mau bikin cerita bergambar baru ngarang. Nggak ada yang sampai informasi ngarang. Itu ada dampak hukum ngarang. ada resiko. Cuman kisi-kisi kan. Kisi-kisi saya lakukan. Karena kita jangan merasa kita mendapatkan informasi hanya kita, hanya saya pribadi. Kan mereka juga mungkin punya jejaring untuk menyampaikan informasi ke yang lain. Jadi kita jangan seolah-olah sok tahu, enggak. Makanya kalau
orang-orang yang sudah sangat paham dengan saya ini. Bukan saya hebat, bukan. Pemberi informasinya akurat ke saya itu. Ya, tapi kan pemberi informasi ke saya itu pasti akurat, makanya jarang ada yang membantah. Oh, nah ini gitu. Kelebihan Kak Ade, kan nggak semua orang sembarang ingin memberikan informasi ke wartawan. Mereka lebih percayanya ke Kak Ade. Seperti gini. Gimana? 1 tahun atau 6 bulan ya sebelum penetapan Gibran. Oke. Saya ngobrol sama si Ibo di kantor Guludug yang di Palima. Saya ada videonya, potongannya saya posting. Oke. Bo, karena si Ibo ini pengagum Jokowi. Si Ibo tahu kan? Si Ibo tuh yang dekat sama Haji Pujit. Ini rencana Jokowi mau ngedorong siapa? Ramenya kan waktu itu. Pertanyaan saya itu setelah Jokowi, saya inginnya orang yang keningnya berkerut, pemikir. Karena rame kan soal itu kan, rambutnya putih kan. Betul. Orang kecenderungannya ke Pak Ganjar. Cuman saya rek dibikin Kak Gibran kan kata saya gitu. Saya ngomong ke si Ibu, meskipun si Ibu tidak tahu. Cuman saya melempar nama itu untuk publik. Karena diposting di Facebook sebenarnya. Dan itu jadi kenyataan. Dan buktinya jadi kenyataan. Dan itu apa saya ngarang? Ya enggak. Karena orang di Jakarta itu memberikan analisis. Oke. Gitu. Ini kan bukan orang-orang yang sekolahnya hanya sampai pintu gerbang. Gitu. Ada, ingat tuh. Ingat saya kenapa ngomong sekolah sampai pintu gerbang. Seperti gini. Si eta SMA nama sarua jeung urang cenah. Betul. Diuntir tata sarua di perguruan tinggi. Atuh beda deh. Si itu mau belajar, dia mah kan bener gitu. Makanya dibedakannya dari hasil ujian. Kenapa ada ranking, ada grade. Jadi beda dong sekolahnya sarua. Kenapa di ranking? Nu belajar yang bisa belajar kan nyaman tidinya. Maka pemberi informasi di saya itu pasti akurat. Karena sekolahnya itu sampai pintu gerbang. Belajar dia. Orang-orang analis. Gitu. Berarti jadi bukan ngarang, bukan saya. Yang memberikan informasi ke Sapro yang sekolahnya sampai pintu gerbang doang. Bang. Nah Bang. Jadi bukan, ingat ya, bukan saya sok tahu atau hebat enggak. Pemberi informasi itu selalu akurat. Itu ilmu yang nggak bisa. Dan saya tanpa mereka juga ya nggak tahu. Sebagai apa saya? Bengkong lain, pengulu lain kan gitu. Iya. Abang kan mudah disukai banyak orang. Itu yang karena nggak ada giginya. Nggak ada gigi. Berbeda dengan mereka gitu kan. Berbeda. Siap Bang. Kita lanjut Bang. Kalau lihat cara bersosialisasi 4 tokoh nih yang disampaikan, Kade mungkin mengikuti juga di media sosial. Gaya Bu Airin malah wartawan bilang 2 tahun yang lalu sudah belusukan. Kemudian sekarang Bang Andra Soni juga rajin. Kak Ade Sumardi juga punya gaya sendiri. Pak Dimyati juga punya gaya sendiri. Nah, melihat gaya-gaya kepemimpinan 4 tokoh ini sudah mencerminkan budaya dan masyarakat Banten nggak sih? Karena ya kalau dalam ilmu sosiologi memang harus begitu. Cuman mereka tidak mengubah cara pandang. Jadi gini, tidak mengubah cara pandang. Mereka berpatokan kepada harus bertemu tatap muka. Karena apa? Harus dikenal dulu. Emang benar. Tetapi ingat loh pileg gitu. Ingat pileg. Ini patokannya pileg. Tetangga Sapol, tetangga kawan-kawan yang lain termasuk tetangga saya. Dan saya bertemu dan caleg yang gagal. Bayangkan Cenadak. Saya itu di kampung saya ada DPT 1.300. Dan tidak ada yang nyalek kecuali saya di kampung ini. Logika nih. Bertemu tiap hari bertatap muka. Dia hanya dapat 200 suara. Artinya apa? Tatap muka itu hanya untuk melengkapi dari sistem. Sistem dia penggalangan suara warga. Penentunya duit tetap. Ini nyata kan? Iya. Nyata. Orang kampung itu dipilih aya DPT-na 1.800, menangnya 200. Jadi maksud saya lebih solid dia dengan tetangganya daripada Airin dengan orang yang dikunjungi hanya 1 kali. Lebih solid dia. Dia mah bisa beratus kali bertemu kan dengan orang kampung situ. Tetap aja kudu make duit. Jadi cuan adalah kunci. Jadi Airin itu hanya mengikuti saran.
Oke. Dari ahli politik bisa jadi mungkin ahli survei sering bertetap muka tidak terlalu berpengaruh. Tidak terlalu berpengaruh. Karena seperti yang saya sampaikan ke keluarga yang lain. Ada orang nempel ke keluarga mereka. Oke. Di setiap pilgub itu sedikitnya 150 miliar mengeluarkan uang. 150 miliar. Baik dititipkan melalui jaringan, organisasi kemasyarakatan yang dibentuk oleh mereka. Seperti organisasi pondok pesantren, Posyandu, Majelis Taklim, Karang Taruna, Tagana. Melalui mereka kan. Dikoordinasikannya oleh RBB, Relawan Bantuan Bersatu. Kan diorganisasikan oleh mereka nih, koordinasinya. Bentuk itu. Jadi kalau masih menggunakan uang, ya itu demokrasi kita. Jadi tatap muka itu sebenarnya hanya melengkapi atau mengabulkan saran dari pengamat politik, hanya itu saja. Jadi itu wajah demokrasi kita sesungguhnya. Ini nyata ini. Kumpulkan misalnya dari 12.000 caleg DPRD tiap Banten. kabupaten dan provinsi dan DPR RI, kumpulkan oleh kita. Itu pasti kecewa dengan orang sekampungnya. Oh ya? Iya. Bahkan ada ngomong mah, baru makan duit. Kan logika dia dikenal orang kampung situ, ada DPT 1.200, menang 200. Teka akalan kuran. Anomali. Nggak normal ya. Dia kudu pakai duitnya ya. Makanya apakah Airin bisa menentukan? Maksudnya gini, dengan tatap muka dengan warga ya bisa menentukan perolehan suara, bisa mempengaruhi. Gitu bisa mempengaruhi juga. Cuman tidak terlalu berpengaruh. Ingat, bisa mempengaruhi tapi tidak terlalu berpengaruh. Ini ke pertanyaan berikutnya Kak Ade. Makanya apa untuk melengkapi kekurangan tatap muka tadi? Tiba-tiba nih 2 bulan terakhir Pak Dimyati aktif banget main di medsos. Bang Andra juga. Termasuk melibatkan para influencer medsos itu ya? Betul. Nah sekarang seberapa pengaruh positif dari mereka aktif menggunakan medsos ini? Nah itu juga saran. Itu juga saran dari orang. Dari konsultan politiknya. Padahal orang itu yang dilibatkan itu pelaku media sosial itu. Betul. TikToker, Instagram itu, Facebooker ya. Itu orang itu suka ke dia pelaku medsos, bukan ke dia yang mau nyalon. Kebalik dunia ini ya. Bukan ke dia. Itu hanya itu saran. Saran kemudian diambil gitu aja. Tidak terlalu berpengaruh. Tidak terlalu berpengaruh. Orang kan sukanya ke dia, ke TikTokernya, bukan ke dia yang mau nyalon. Iya. Jadi apa sesungguhnya yang paling berpengaruh untuk meyakinkan warga agar memilih para tokoh itu? Intensitas pertemuan tim pemenangan di partai politik sebenarnya. Kan suara yang akan memilih calon kepala daerah itu konstituen partai politik. Makanya kenapa koalisi selalu mengambil dan selalu pemenangnya ada koalisi terbesar. Karena calon pemilih itu konstituen partai politik. Bukan konstituen yang ikut pilkada, bukan yang ikut pilkada. Makanya saya selalu berbicara logika politik dan hitung-hitungan matematika. Nah, setiap koalisi besar itu berpotensi menang karena pemilihnya itu otomatis kan pemilih terbanyak dia. Secara matematika begitu. Itu matematikanya. Makanya fenomena borong partai setiap pilkada selalu terjadi. Lalu gimana kalau Kak Ade kita sebut apa peran dan fungsi para relawan? Ya mungkin ada bagian-bagian yang tertentu yang tidak disentuh oleh partai politik. Misalkan kayak dan relawan juga kan untuk mengkanter. Ada misalnya hal buruk yang diketahui warga diperkuat oleh disebutnya black campaign. Ada hal buruk yang sudah diketahui warga karena melalui media massa misalnya membaca, diperkuat lagi ku musuh politik melalui black campaign. Nah dikantor oleh mereka dan mereka juga kan menjadi pekerja
Penyampai bantuan kan. Selain penyampai informasi, penyampai bantuan. Sembako, tiung kan. Iya. Kulum kumili. Ya mungkin duit kan. Duit mungkin. Karena untuk apa uang ratusan miliar itu? Kalau bukan untuk diberikan kan? Ya itu. Oke. Jadi tetap relawan politik selalu akan menghiasi. Jadi saya suka ketawa ada warga yang ini fakta ini. Yang selalu saya sebutin selalu fakta. Keluarga Buatut mah jeung sasahage pasti menang. Atau moal aduga-adugan mainnya kudu make duit. Kudu bertatap muka. Iya kan? Terus kenapa harus dengan sampai pilkada kemarin harus dengan calon yang dari wilayah utara Tangerang Raya? Ini DPT terbaik di sana. Betul. Artinya ada kalkulasi politiknya juga begitu. Nah, cuman memang ya meskipun belum tahu mau saya tambahkan, Airin ini punya kan besar menang. Meskipun Andra Dimyati ini koalisinya udah 10 partai kan? Ya. 10. Dua partai yang tambahan kemarin Garuda dengan apa satu lagi tuh saya juga partai apa tuh? Yang non parlemen itu. Ya Garuda dengan apa kemarin tuh ya? Apa saya ngerti tuh? Iya. Ini kan 10 jangan itu kan? Dan mereka itu suara itu. Kan kemarin 6 juta, ya itu diambil PDI Perjuangan dengan Golkar itu 1,8 juta. 1,8 ya sisanya juta. koalisi itu. Sisanya koalisi. Nah, Airin kenapa potensinya menang? Dari 8,8 DPT ini, ini separuhnya perempuan. Ini yang Airin ini ada kan di sana. Setengahnya itu pemilih itu calon pemilih itu perempuan juga. 4,2 juta itu perempuan. Termasuk yang milenial juga. Pokoknya perempuan. Itu kan bisa biasanya suka ada sense of gender. Sense of gender. Ego gender. Iya. Kami mah ibu-ibu milih ibu-ibu misalnya. Bikang baik. Siap. Gitu. Ada kesempatan itu. Ada kesempatan itu. Makanya kenapa akhirnya keluarga Ibu Atut itu keluarga Bu Airin atau Golkar lah. Mau juga misalnya nih dengan informasi terakhir yang saya terima itu sampai tanggal 5 itu, jam 5 itu. Mau dengan orang non partai dan dia masih aktif sebagai pejabat ya. Birokrat. Nah, birokrat itu. Karena sandarannya kemungkinan itu. Dia merasa dikenal dan pilkada selalu menang, ditambah perempuan. Coba kalau ada perempuan lagi tuh. Iya. Kemungkinan mikir dia tuh. Pakai birokrat itu. Publik kita ada kalau dengar birokrat itu pasti sosok yang dibayangkan pertama adalah PJ Gubernur. Bisa jadi. Wah, ini bisa jadi. Makin menarik aja isu. Jadi gini, bisa jadi PJ Gubernur Banten Al-Mukhtar bisa jadi. Cuman informasi PJ itu tidak saya terima. Yang saya terima itu di luar PJ Gubernur, bukan PJ Gubernur. Bukan PJ Gubernur. Minum dulu. Kak Ade, kita ke 2 pertanyaan terakhir. Kak Ade, kalau karena sekarang disajikan hanya di 4 sosok itu, meskipun tadi ada informasi-informasi baru, bisa terjadi pertukaran di posisi bakal calon wakil gubernurnya. Ini ada yang menarik. Bang Andra terpilih lagi di DPRD Banten. Pak Dimyati sekarang DPR RI, tapi di pemilu kemarin gagal. Sementara Bu Airin pendatang baru di Pileg, berhasil ke DPR RI, kemudian Kak Ade beres mengabdi jadi wakil Bupati Lebak, ikut Pileg DPRD Banten terpilih. Artinya ada sekitar 2 orang ketua umum partai politik tingkat provinsi Banten, 3 orangnya justru kader partai. Nah, apa formasi ini sudah baguskah untuk kemajuan Banten ke depan? Nggak tahu. Belum ada informasi soal itu. Jadi kemajuan Banten ke depan tuh dilihat dari pemerintahannya. Dari kinerjanya, bukan dari background. Jadi kita kan selalu mendiskusikan, termasuk mempublikasi keadaan, ekosistem keadaan, sosiopolitik kita ya, termasuk di dalamnya pembangunan kan. Buruk amat infrastruktur, sanitasi, pendidikan. Yang orang
Kita harus melihat bukan pada struktur di masyarakat, bukan. Di struktur di pemerintahan. Kalau pemerintahannya kacau, pasti kacau. Gitu beta mah. Gini, saya kan tulisan kemarin tuh, malam. Karena banyak yang ngadu nih soal bagaimana kinerja Al-Muktabar. Al-Muktabar itu pintar. Dia tahu meskipun bukan dia, datang penguasa baru, pasti akan mementingkan kelompoknya. Tahu dia juga. Oke. Ente nih misal atau saya dekat dengan penguasa, pasti mendahulukan kawan-kawan orang-orang dekat, nggak peduli orang lain mah. Dan itu manusiawi. Nggak payah, nggak peduli. Pasti mendahulukan orang-orang terdekatnya. Dan ketika kita menjadi penguasa atau sedikitnya lah berpengaruh terhadap kekuasaan, akan melakukan hal yang sama. Itu yang berteriak itu yang tidak punya kesempatan saja atau dia sudah kegiliran unggul. Maksudnya gini Kak, agak lebih detail. Banyak yang bilang juga mahasiswa terutama misalnya sebaiknya yang ideal itu Banten ke depan adalah para pemimpin yang pernah memimpin di daerah kemudian masuk ke Banten. Ya, Pak Dimyati di kubu Bang Andra juga pernah. Kemudian Kak Ade pernah, Bu Airin juga tentu wali kota Tangsel 2 periode. Bang Andra baru memimpin di DPRD Banten, tapi ada wakilnya Pak Andi. Artinya serumit itukah calon gubernur itu harus ada di pasangannya itu pernah jadi kepala daerah? Oh itu analisis ideal. Analisis ideal. Jadi bagus nama yang sudah berpengalaman. Artinya profesional. Profesional itu artinya memahami terhadap profesinya. Gitu. Jadi kalau orang baru bisi tu nyatanya salah ngalengkah, gawe hente teu bisa digawe. Tetapi jangan juga disejajarkan. Profesionalitas itu dia juga memberikan masyarakat. Jangan. Kan kita ini berbicara fakta yang terjadi sampai hari ini. Betul. Iya. Orang-orang yang sudah memimpin sekali 2 kali. Dia ekstensi pun sampai 2 periode. Jekayana sih kaki aja. Bu Airin waktu di Unma, saya kan melihat langsung ketika dia dengan Bang Andra hadir. Saya waktu di Tangsel itu PAD waktu itu 300 miliar. Dan saya selama saya memimpin menjadi berapa? 3 triliun sudah. Artinya itu mau otomatis orang ada pajak. Pajak harus ditarik. Iya. Siapapun kepala daerah itu pasti otomatis. Itu, Banten ketika misalnya zaman Bu Atut setengah perjalanan waktu dipilih oleh Dewan dan 2 kali pilkada itu kan penindakan oleh hukum itu oleh KPK atau menandakan bahwa buruk tata kelola pemerintahan. Tetapi PAD mah tetap naik. Itu berpengaruh orang tambah sistem kok. Iya. Salila anu nari kayak pegawai atau nama PAD mah. Sehingga sebut penghasilan ada. Siapapun pemimpinnya. Dia mah yang berpengalaman bener. Profesional bener sinah maksudnya bisa langsung gawe gitu. Tidak dia bentangannya itu dengan kesejahteraan rakyat ya. Infrastruktur eta mah pengamat ngarang eta mah pengamat anu niru batur. Ngarang teman ngarang. Ini pamungkas nih Kade. Ini harus kita ingatkan dari awal, terutama oleh Kade nih. Setiap pilkada, setiap pilgub, pilbub, pilwalkot, ketika ada kepala daerah baru, gubernur baru, bupati baru, wali kota baru, setiap terpilih, nah dia suka bawa-bawa tim suksesnya tuh ke pemerintahan. Nah itu yang saya pernah posting. Nah ini kita harus dari sekarang tuh ingatkan ke Ade. Bang Andra, Pak Dimyati atau Bu Airin, Pak Ade misalnya, ketika mereka tarung dan salah satunya menang, nah, tim suksesnya suka ikut tuh gangguin. Pasti. Dan itu berdampak buruknya sama pemerintahan. Dan pasti termasuk pemenang pilkada independen. Itu pasti membawa. Dari teman dekat, dari teman awalnya sebagai penyokong ngobrol, itu pasti 5 orang, 10 orang. Nah, cuman berbahayanya ketika pemenang pemilu ini, pemilu kada ini, didukung oleh partai politik. Setidaknya ada 3 orang kader politik, itu nitipan pengusaha udah pasti.
lamun S10 partai politik sebutlah 8 nih. Yang punya kursi. Nitipkan tilu pengusaha be. Nya, tilu kali 8 sabar itu. Berarti saya 20 genep sabar itu. Iya. Nah, ini riwe. Dia selain mencari pekerjaan proyek, juga mempengaruhi BKD. Kita pasti teman. Tadi nyebrot. Dan itu bahaya. Dan itu kan kita ini berbicara ini, kita berbicara yang sudah terjadi seperti itu kan? Iya. Bagaimana Wahidin Halim dipublikasi selama pemerintahan Watut, selama dia menjabat di Kota Tangerang bersih, dan dia tidak tedeng aling-aling, dia menegakkan aturan, datang ke Pemprov ngamble. Ngamble, membuat dua kubu dia. Dan kubu dulu lawan, padahal menjadi teman sebagai wagub. Kelompok-kelompoknya itu tidak dipedulikan juga, karena dia membawa rombongan yang tetap bermusuhan. Terbiasa aja. Kan saya pemantau ini. Dan saya yang paling suka ngeritik, karena saya tahu persis. Nah ini kalau itu aja berbahaya, ini yang paling terakhir yang harus KD respon. Bagaimana kalau ada di kita nih di KP3B di Pemprov Banten, oh ini mah kadisnya orang gubernur, ini kadisnya orang wakil gubernur, birokrat mereka harus dan harus itu nggak apa-apa. Harus itu kepala OPD itu harus orang yang dipercaya oleh gubernur dan wakil gubernur, karena menyangkut loyalitas dia. Jangan sampai dia loyal ke orang luar, bahaya sih. Nah kenapa makanya begini nih? Mohon maaf. Kenapa kemudian terjadi apa ya? Gesekan? Enggak. Terjadi pemahaman seperti itu. Karena menyangkut satu, kepentingan kelompok kepala daerah. Sebutlah kemudian kepentingan partai politik penyokong. Kedua, ini menyangkut kerahasiaan. Makanya kenapa? Kok saya tadi? Ya. Mungkin dia dipercaya menjaga rahasia. Rasa aman ke dia. Mungkin jejaringnya juga luas. Tidak mengganggu. Begitu. Atau jangan-jangan dia membantu saat proses pilgubnya. Itu yang saya sebutkan tadi. Ketika dia mau berdiri, banyak yang membantu membangunkan. Dan itu kemudian terkenal istilah balas jasa. Politik balas budi. Bisa jadi. Siap. Balas jasa. Kalau balas budi yang sekarang sebutan tidak kurang pas, karena Pak Budi mau nyala. Ketemu aja. Kalau nggak ada nama Pak Budi boleh sebut. Iya. Nggak ada nama jasa kan? Iya. Ya udah balas jasa. Kita dapat kuat di ujung ternyata sama Kade cuma masih pengen yang ingin kita. Jadi gini. Bincangkan. Di akhir. Jangan tertipu oleh politik. Jangan tertipu oleh politik. Saya sudah menulis panjang tahun lalu kalau nggak apa tahun sebelumnya. Saya sambil mengikut sertakan foto 3 orang. Wahidin Halim, Andika, Al-Muktabar. Bagaimana dulu kita tidak bisa menebak bahwa Wahidin Halim akan berpasangan dengan Andika. Di luar prediksi. Gontok-gontokan zaman almarhum Abah Jasan. Rame itu. Bagaimana Pak Haji, ini fakta ini. Dan dipublikasi. Bagaimana Pak Haji Hasan itu konfrontasi benar dengan Pak Wahidin Halim dan Pak Dimyati. Tapi Mbak Pilkada mah akur. Atau kepentingan dia. Kepenting mah diuk. Karena terjemahan terakhirnya itu kekuasaan. Sang prediksi. Dan konyolnya tetapi dalam pilgub kemarin itu. Ketika kekuasaan sudah berdiri itu kan. Pak Wahidin, Pak Andika, kelompok pendukungnya mana itu? Dia udah ketipu. Ini kuncinya pemirsa bagus, jangan ketipu oleh politik. Jadi mereka tuh punya kepentingan sendiri. Asik. Punya kepentingan sendiri. Luar biasa. Kita banyak inspirasi dari KD, banyak informasi baru juga. Nanti kita di 27 atau di ujung Agustus kita akan undang lagi KD nih. Karena akan terjawab siapa yang mendaftar ke KPU Banten. Hatur nuhun KD sudah mampir. Sangat bagus, kita akan undang lagi para tokoh inspirasi di Provinsi Banten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.